Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana summa amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini ila an qala qila 'alaika an tashtahila bimasalihi nafsika la biqahri aduwika. Pada fasal atau pembahasan mengenai asy-syafaqah wan nasihah dikatakan bahwasannya alaika an tashtahila bimasalihi nafsika, agar antum antunna senantiasa menyibukkan diri dalam rangka untuk kemaslahatan diri antum, untuk perbaikan diri, untuk kebaikan diri. Jangan sibuk dengan memikirkan kekurangan orang lain, sibuk mengurusi celah temannya, sibuk mengurusi aib temannya, tapi sibukkan untuk agar diri ini fokus untuk memperbaiki diri, menjadikan diri orang yang saleh dan juga musleh. Jadi jangan sibuk untuk berusaha saya mau mengalahkan si fulan, saya mau menandingi si Alan, tapi fokus. Kalau teman saya hafalannya dia sudah naik hari ini juz 30, pekan lalu sudah ujian, pekan ini dia maju ujian juz 1, lolos lagi. Bagaimana saya mengalahkannya? Jangan pikir bagaimana saya mengalahkannya, tapi pikirkan bagaimana saya berusaha agar lebih baik lagi. Sehingga fokus untuk perbaikan diri, fokus untuk pengembangan diri, bukan fokus mau menghancurkan orang lain atau mengalahkan orang lain. Jadi jadilah tinggi tanpa harus menjatuhkan temannya. Jadilah sukses tanpa melalui menikung orang lain. Ya, mau sukses, biar saya sukses, saya harus singkirkan temanku. Tidak. Tapi fokus untuk bagaimana agar kita bisa melaju, bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Fa idza aqamta masaliha nafsika tadmanu dzalika qahra aduwika. Nah, kalau misalnya kita sudah sibuk menyibukkan diri untuk memperbaiki diri ini menjadi pribadi yang lebih baik, sesungguhnya itu berarti antum sudah mengalahkan lawan atau musuh antum. Jadi tidak perlu saya melawan siapa, tidak perlu saya mengalahkan fulan atau allan, tapi ketika saya berbuat, berusaha menjadi lebih baik, otomatis berarti saya telah menandingi dia. Wa iyyaka wal mu'ada fa innaha tufdihuka wa tudayyi'u awqataka. Nah, kemudian sebagai seorang santri, sebagai seorang pribadi muslim dan muslimah, jangan suka bermusuh-musuhan. Jaga dirinya jangan sampai bermusuhan. Ya, karena apa? Karena permusuhan itu perbuatan yang tercela dan juga buang-buang waktu. Jangan kemudian karena saya nggak suka dengan teman itu, saya pokoknya musuh.
Jadi yang diingat mau perlawanan saja, mau musuh temannya, mau melawan temannya. Tidak. Itu akan menyita pikiran antum. Seharusnya memikirkan hafalannya, belajarnya, tapi mikir bagaimana saya mau menjatuhkan dia. Temannya mau duduk, kemudian kursinya ditarik, nggak boleh. Karena akan selalu memikirkan apa? Trik-trik mau menjatuhkan temannya. Akhirnya apa? Buang-buang waktu. Itu namanya tudayyi'u awqat, menyia-nyiakan waktu. Jadi salah satunya diantaranya adalah buang-buang waktu itu overthinking. Apa itu overthinking? Berpikiran negatif, suudzon, atau memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan. Bagaimana nanti saya ke depannya? Jalani dulu hari ini. Karena masa depan esok adalah masa depan, masih ghaib, kita tidak tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bangun lagi di pagi hari ini esok? Kita tidak tahu. Maka jalani hari-hari yang saat ini kita lakukan. Jalani hari-hari yang saat ini kita hadapi dan kita kerjakan. Besok ya besok, pekan depan, bulan depan, sehingga kemudian fokus kita tidak tersibukkan dengan hal-hal yang masih dalam masa depan atau al-umur al-ghaibiyah, hal-hal yang masih ghaib, yang belum diketahui, la ya'lamuha illallah. Jadi jangan memiliki sifat overthinking, memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkan, apalagi over, ya, itu nanti jatuhnya lebih-lebih kepada suudzon. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka, praduga adalah dosa. Jadi jauhi prasangka ini. Wa 'alaika bitahammuli la siyama minas sufaha. Kemudian seorang santri harus memiliki rasa sabar yang luar biasa. Harus memiliki pundak yang kuat, dada yang lebar. Apa artinya? Harus nge-gym gitu? Ya, maksudnya adalah mudah pemaaf, tahan banting. Apakah ada yang banting? Enggak, tahan banting itu istilah saja. Artinya tidak lembek, tapi menjadi generasi yang qawwam, generasi yang kuat, generasi yang tangguh. Karena apa? Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Segalanya. Kuat fisiknya, kuat pemikirannya, kuat sabarnya, kuat uangnya. Oh, bagus itu. Karena kalau uangnya banyak nanti gampang sedekah. Ya, ada orang butuh, mudah untuk memberi. Karena kalau nggak ada yang diberi, apa yang mau kita bantu? Kalau nggak punya ilmu, apa yang mau kita ajarkan? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, gimana mau memberi? It's impossible, mustahil. Makanya kalian di mondok ini sedang menghimpun, menyusun, menabung ilmu, kemampuan, skill, kesabaran. Segala sesuatunya harus sabar. Antri mandi sabar, antri ambil makan sabar, antri setoran hafalannya sabar. Jadi harus banyak sabarnya. Sampai kapan sabarnya? Sabar itu ada batasnya. Sabar itu unlimited, tidak terbatas. Sehingga kalau kita sebagai seorang santri itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya Allah, saya rindu sama Umi Abi, saya rindu sama adikku, sama ayah bunda. Siapa yang nggak rindu? Pasti rindu.
Biar mu'allimah, ustadz juga pasti rindu sama keluarganya. Tapi menahan sabar, menahan kerinduan, berusaha untuk sabar-sabar, nanti juga akan ada waktunya. Karena ketika kita jauh dari orang tua, tidak bisa setiap hari jumpa, itu kita akan semakin menghargai arti sebuah perjumpaan dan kebersamaan. Alis sekali. Kalau setiap hari ngumpul, setiap hari bersama, terkadang kita tidak merasa betapa baik dan luar biasanya orang tua kita. Tapi ketika sudah berjauhan, anak-anaknya di pondok, umi abinya, mama papanya di rumah, akan terasa. Begitu juga umi abinya di rumah, ya Allah, anak gantengku Firdaus, ya Allah, anak cantikku Hafidhah, anak cantikku Aulia, aku rindu. Pasti orang tuanya juga rindu. Dan itu akan semakin menambah kasih sayang orang tuanya ke kalian. Ya Allah, anak solehku Azmi, uminya rindu, semuanya pasti rindu. Bukan hanya kalian yang rindu orang tuanya. Tapi apa? Bersabar. Karena kalau tidak mau bersabar, nanti akan menahan kebodohan sepanjang hidup. Mau? Tidak mau. Makanya bersabar di pesantren. Kalaupun menangis tidak mengapa. Orang hebat juga pernah menangis. Nggak apa-apa. Sedih, nangis, kangen, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian nangis sampai nggak bisa napas, sampai kemudian pingsan. Ya, nangis sewajarnya. Ya, keluar air mata sudah dihapus, kuasai lagi dirinya, itu artinya sabar, ya. Wala siyama minas sufaha, apalagi menahan kesabaran atas hal-hal yang menyakitkan, atas sesuatu yang tidak berkenan, apalagi dari perbuatan orang-orang yang bodoh. Orang bodoh itu perbuatannya dipikir dulu nggak? Nggak. Seenaknya saja. Dia ngatain temannya, awas, masih ada yang suka ngata-ngatain temannya dengan lakop. Nah, tidak boleh lagi. Si apa gitu misalnya. Si cengkring, nggak boleh. Yang suka melabeli namanya dengan julukan-julukan yang tidak bagus, mulai dari sekarang hapuskan dari muka bumi ini. Hapuskan julukannya nggak bagusnya, bukan orangnya. Ya, ganti misalnya si imut. Kan lebih enak didengar, ya kan? Daripada bilang temannya, hei si hitam. Lebih baik, oh si manis, ya kan? Ya Helwati, manisku. Kan terdengarnya sweet. Daripada bilang hitam. Temannya sakit hati, dirimu juga berdosa. Anak gantengku Fatan, santri taatku Zaki, santri penurutku Azmi. Kasih julukan-julukan, label-label yang bagus. Santri cantikku Naila Syarifah, santriku yang muti'ah, penurut Afifah, ya kan? Ya. Santriku yang manis Cerinda Ayudia. Jadi tidak ada lagi yang kasih julukan temannya yang tidak baik. Santriku yang rajin, Masya Allah, Neisha itu rajin betulan, suka bantu di rumah Umi. Masya Allah. Jadi kan suka ya. Insya Allah akan berubah. Rozan, anak solehku, anak pintarku, ya. Oke. Jadi
atas tindakan perbuatan orang-orang yang bodoh, sabar. Maklum dia kan nggak tahu, nggak belajar, atau santri baru harus kita didik, kita ajari misalnya. Tapi nggak ada di sini semua pintar semua, insya Allah. Amin. Qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, ihtamilu minas safihi wahidatan kai tarbahu asyran. Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam berkata, pertahankanlah dirimu, sabarkanlah dirimu dari perbuatan orang-orang yang bodoh. Agar apa? Agar kamu dapat selamat dari 10 perbuatan orang-orang bodoh yang menyakitkan. Jadi cuekin aja ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan kasih masuk di dalam hati. Kalau ada perkataan tidak enak dari orang lain, dari temannya, jangan dikasih masuk dalam hati. Karena nanti kalau dipendam dalam hati, gondok, kesel, sebel, akhirnya emosi jiwa, kemudian apa? Melakukan tindakan barbar. Sehat nggak? Nggak sehat. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan pikiran. Kalau habis marah itu capek nggak? Ya kan capek. Biasa kalau habis marah itu ngos-ngosan, lapar. Umi pengalaman. Kata anak Umi pengalaman ini. Ya semua manusia kan memiliki yang namanya nafsu ammarah. Nafsu untuk marah. Tapi bagaimana orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Berusaha, saya bisa marah tapi saya tahan. Ya kan? Balautun nasa qarnan ba'da qarnin. Falam ara ghaira khattalin wa qalin. Aku telah menguji manusia dari zaman ke zaman, tetapi aku belum pernah melihat mereka kecuali orang-orang yang banyak celahnya dan banyak bicaranya, banyak bicara yang anfaedah. Jadi itulah tabiat manusia. Pasti dalam diri orang lain itu ada hal yang menjengkelkan terhadap kita, ya enggak? Sebaik-baik bestimu, saya punya besti teman baik, pasti ada sifatnya yang ngeselin, ya enggak? Betul. Betul atau benar, Sami? Ya, itu manusiawi. Jadi jangan menjadi pribadi yang menjengkelkan bagi orang lain. Kalau kita jadi orang jutek, judes, gak pernah senyum, kalau ditegur buang muka, ngeselin gak tuh? Ngeselin, lihat mukanya saja sudah enak gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi manusia itu memang ada sisi-sisi menjengkelkannya. Makanya posisikan diri kita sebagai orang lain ketika dikasih sikap seperti itu. Kalau ada temanku yang menjengkelkan, pasti saya nggak suka, sebel, ya nggak? Berarti saya juga jangan menjadi pribadi yang menjengkelkan. Contoh pribadi menjengkelkan itu apa, Mufidah? Contoh teman yang menjengkelkan sifatnya, contohnya apa? Berbuat masalah. Secara spesifik apa? Apa? Nggak direspon. Farah, ayo piket. Kuat saja. Tapi nggak gitu, ini contoh. Kalau Farah sih rajin, insya Allah. Menjengkelkan nggak? Menjengkelkan sekali. Kelompokku piket, baru dia kalau dipanggil ayo piket, pura-pura dia tidak dengar. Menjengkelkan nggak? Oh, ada yang tunjuk ya. Kelompoknya kenapa? Dihukum saja semua. Ustaz, hukum semua kelompoknya Rozan.
Tidak contoh Rozan. Tapi kalau punya Rozan kan rajin ya. Masya Allah, tabarakallah. Silang kata raja. Tetot. Ya. Jadi jangan menjadi pribadi yang menjengkelkan, biar gak dibalas oleh Allah, dikirimkan teman yang menjengkelkan juga. Na'udzubillah min dzalik. Ya Mufidah. Bagaimana cara menghadapi teman yang seperti itu? Bagaimana cara menghadapi teman yang seperti itu? Angkat tangan dulu berdoa. Ya Allah, lembutkanlah hati temanku itu, dia selalu berkata kasar sama saya, menjengkelkan, judes, jutek. Lembutkanlah hatinya ya Allah. Amin. Satu. Langkah pertama, angkat tangan berdoa sama Allah. Hati-hati loh, jangan suka menjengkelkan. Kalau temannya sudah mengadu sama Allah, nanti kau jadi baik, jadi bucin sama temanmu. Karena apa? Ahbib habibaka haunan ma'asa an yakuna baghiduka yawman ma. Dalam berteman sewajarnya aja, jangan terlalu bestie sekali, terlalu mencintai teman yang bestie, pokoknya forever. Suatu saat bisa jadi Allah balikkan kemudian bermusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sewajarnya saja. Begitu juga sebaliknya. Wa abghid baghidaka aunam ma'asa an yakuna habibaka yauman ma. Jangan terlalu benci orang sampai setengah mati. Bisa jadi nanti dibalikkan hatinya oleh Allah, engkau malah tergila-gila cinta setengah hidup. Maksudnya cinta dengan temannya, senang gitu loh. Jadi harus berteman yang sehat, yang normal. Jangan kemudian misalnya Nurul sudah bestian sama Farah nih, close dengan pertemanan yang lainnya, nggak mau, sudah teman yang lain sudah tertutup, sudah kelihatan. Ini pertemanan tidak sehat. Maka harus berteman dengan semuanya. Memang sewajarnya ada teman yang kita lebih cenderung, ya enggak? Ya, contoh kalau Al-Faik dekatnya sama siapa? Al-Faik dekatnya, bestinya sama siapa? Sama Daus misalnya, karena duduk berdekatan. Sama Firdaus misalnya. Nah, bukan berarti ketika dekat sekali dengan Daus tidak berteman dengan teman lainnya, tidak. Harus berteman dengan semuanya. Karena kita tidak tahu di masa mendatang. Teman yang banyak, koneksi yang bagus, hubungan yang baik dengan orang lain, ini salah satu juga mendompleng kesuksesan kita di masa mendatang. Kalau anti pas kemudian atau anta kemudian nanti dikelak ketika sudah dewasa, Muhammad Raja Al-Faruq nyalon sebagai wali kota Kendari. Alumni satu pondok Al-Faridi nyoblos dia semua. Karena apa? Dia dulu baik sekali loh. Di pondok itu dia ramah. Tidak pernah ada bermasalah dengan teman-temannya satu pondok. Amin, insya Allah. Siapa tahu nanti Zaki nyalon jadi gubernur Sulawesi Tenggara. Tapi kalau misalnya ngeselin, biar itu teman sekelas ke satu pondok tidak mau bela saya nyoblos dia. Misalnya, makanya kita bangun hubungan baik dengan sesama, dengan orang lain. Walam arafil kutubi asyaddahu waqa'an wa as'abu min mu'adatir rijal. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih besar membekasnya dan lebih menderita daripada hinaan manusia. Benar? Kalau diremehkan, dihinakan, sakit hati ya. Waduktu miraratal asya'i turron wa ma dzuktu amarra minas su'ali. Dan aku telah merasakan pahit getir segala sesuatu, tetapi tidak ada yang lebih pahit daripada meminta. Artinya jangan gampang minta-minta. Kalau nggak dikasih, tersinggung nggak? Tersinggung atau terhina, malunya deh minta nggak dikasih.
Jadi jangan berharap kepada manusia, jangan terlalu menaruh harapan besar kepada teman atau orang lain. Demikian wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.